Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTI adalah sebuah badan yang ada di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengembangan sistem informasi yang meliputi aplikasi sistem, jaringan maupun server. Seiring dengan akselerasi perkembangan zaman, maka Badan Pengembangan Teknologi Informasi atau yang disingkat PPTI selalu mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, PPTI selalu mengembangkan sesuai dengan tupoksinya yang meliputi 4 divisi, yakni yang pertama adalah divisi layanan umum, General Services. Kemudian yang kedua adalah divisi web dan multimedia. Yang ketiga adalah divisi server dan jaringan. Dan yang keempat adalah divisi aplikasi dan database. Melalui keempat tupoksi ini, PPTI siap untuk mendukung segenap aktivitas Sivitas Akademika UHAMKA. Dalam sejarahnya, PPTI berdiri mulai tahun 1997. Secara bertahap telah mengalami perkembangan yang signifikan hingga akhirnya pada kali ini PPTI dengan segenap upayanya mendedikasikan diri untuk mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan dengan moto to work performance with big data, sehingga diharapkan PPTI dapat memberikan layanan, pengembangan dan penyediaan IT di UHAMKA secara responsif, cepat dan akurat untuk mendukung visi dan misi UHAMKA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Cek sound. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu ya, kita mulai. Suaranya menggema Mas Tirta. Siap, sebentar Pak Rizky. Sedang Pak, masih join. Cek 1 2 3, apa sudah tidak bergema Bapak Ibu? Cukup Mas Tirta. Cukup, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, aja dia yang nyalain. Alhamdulillah pada pagi hari ini pada tanggal 23 Desember 2020 kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam rangka pelatihan
peningkatan skill atau mungkin bagi yang sudah bisa sharing-sharing nanti di sesi sharing untuk website admin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Endi Saiful Alim PhD selaku Kepala Badan Pengembangan Teknologi Informasi. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya dari berbagai lembaga, biro, atau unit kerja di lingkungan UHAMKA. Saya selaku MC ingin membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala BPTI, yang ketiga pelatihan secara teknis dan sharing. Saya lebih menitik beratkan kepada sharing, nanti kita santai. Yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala BPTI kepada Pak Endi Saiful Alim. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Pak Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya sayangi tim dari unit-unit yang ada di lingkungan UHAMKA yang telah berkenan hadir pada pelatihan kali ini. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena ini tadi itu terakhir peserta sudah ada 32 ya yang masuk. Terus kemudian juga rekan-rekan dari tim BPTI yang saya banggakan. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas perkenannya kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang agung dan insya Allah dalam selalu diridhoi oleh Allah. Tentunya yang mana kesehatan sangat mahal, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, makanya sungguh selayaknya kita tidak berhenti bersyukur dengan sebenar-benar syukur, yakni dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk seoptimal mungkin menunjang produktivitas kerja kita di UHAMKA. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, keluarganya, kepada tabi'in hingga kepada kita semua. Insya Allah nanti di akhirat, di yaumul akhir selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak-Ibu sekalian, tentunya pertemuan ini menjadi penting karena ini adalah bagian dari langkah-langkah strategis yang harus kita laksanakan bersama. Jadi sebagaimana diketahui di era perkembangan industri 4.0 atau 0.0 ya. Ini sebetulnya ada yang menyebut 0.0 atau 0.0 sama aja tapi itu ya. Nah, di mana aplikasi website ini sudah sedemikian complicated, sudah sedemikian lengkap. Fasilitas yang bisa dituangkan atau diimplementasikan
melalui website itu sudah sangat lengkap. Sehingga tentunya pemanfaatan website ini menjadi sangat strategis. Bisa digunakan untuk media promosi, bisa digunakan untuk media layanan, keuangan, bisa digunakan sebagai pendukung layanan administrasi, perkantoran. Nah, semua program bahkan sekarang sudah bisa digerakkan atau diimplementasikan dalam platform website. Nah, ini saya kira adalah salah satu buah dari kemajuan teknologi. Nah, oleh karena itu tentunya sudah selayaknya UHAMKA yang merupakan kampus utama juga senantiasa mengembangkan diri tentunya, selalu memperbaiki diri, salah satunya adalah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan website yang ada di lingkungan UHAMKA. Jadi sekali lagi, Bapak sekalian, saya selaku Ketua BPTI atas nama lembaga maupun atas nama pribadi menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pada pertemuan kali ini, karena ini adalah bentuk dedikasi kebersamaan kita untuk selalu berikhtiar berbuat yang terbaik dan produktif untuk kemajuan UHAMKA. Bapak sekalian, terlebih setelah Renstra UHAMKA ditetapkan dan ditandatangani oleh Bapak Rektor, kita sekarang sudah mempunyai Renstra yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman bagi kita semua. Nah, kebetulan di dalam Renstra itu ada yang disebut sebagai indikator kinerja, ya. Baik indikator kinerja biasa atau IK gitu, ataupun indikator kinerja utama. Nah, dalam konteks ini tentunya kita harus memperhatikan bahwa salah satu indikator utama yang harus dilakukan kita bersama adalah untuk meningkatkan kualitas atau pengakuan kualitas layanan UHAMKA kepada masyarakat, terutama tentunya dalam hal ini di bidang pendidikan. Nah, salah satu indikator kualitas peningkatan pelayanan yang prima, yang utama tersebut adalah dengan diperolehnya akreditasi, ya, akreditasi alhamdulillah sekarang kita sudah A, dan kemudian juga diperolehnya peringkat webometrik gitu ya, di bidang website gitu ya. Itu kalau targetan kita di tahun ini minimal 100 ya, tingkat 100 secara nasional. Nah, saya kira ini menjadi bagian penting karena sekali lagi itu adalah wujud dari indikator keberhasilan, keunggulan yang dimiliki oleh UHAMKA. Oleh karena itu, di samping tadi memang website ini menjadi penting bagi kita, terlebih sekarang di Renstra sudah dicanangkan bahwa salah satu keberhasilan kita dalam memajukan UHAMKA ini untuk mendapatkan pengakuan kualitas yang unggul, salah satunya adalah melalui pemeringkatan webometrik yang tadinya kita di angka 219, ditargetkan setahun ini, setahun itu sebenarnya penilaiannya ada 2, di bulan Januari besok dan di bulan Juli yang akan datang, itu kita sudah minimal 100 tingkat nasional, peringkat 100 di level nasional. Nah, saya kira ini menjadi penting, sekali lagi, pengelolaan website yang ada di UHAMKA ini nanti tentunya akan berdampak, berimpact kepada pemeringkatan webometrik kita. Nah, karena tentunya di situ ada openness, terus ada anchor, gitu ya, ada jangkar yang bisa menjadi backlink, dan ada hit, ya, kunjungan dari user di luar kampus UHAMKA yang itu akan berpengaruh terhadap Alexa dan pemeringkatan webometrik maupun for ICU. Nah, ini saya kira kalau di Renstra itu sudah tertulis, itu adalah bagian kita bersama. Jadi kita semua terkait, unit-unit yang ada di UHAMKA sangat terkait untuk mendukung aktivitas layanan
Sebetulnya substansinya adalah peningkatan layanan informasi dan juga layanan-layanan langsung ya, seperti PMB itu kan ada registrasi online dan lain sebagainya. Itu berarti layanan langsung maupun layanan informasi ya, melalui website. Ini nanti layanan-layanan ini diharapkan bisa berdampak pada pemeringkatan bibliometrik yang sudah tertuang dalam Renstra kita. Jadi itu Bapak sekalian, secara substansi memang ini adalah bagian dari kemajuan teknologi yang harus kita ikuti terus. Terus UHAMKA sebagai kampus utama harus mengikuti perkembangan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan yang ketiga tadi adalah ini juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pemeringkatan bibliometrik. Dan yang keempat, yang paling penting adalah sebetulnya ini semua adalah untuk mempermudah aktivitas atau publikasi atau informasi, penyampaian informasi dari berbagai aktivitas yang ada di masing-masing unit. Makanya sekali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan saya berharap nanti tentunya kerjasamanya ya, tidak sebatas selama pelatihan ini, tapi justru tindak lanjut dari pelatihan ini. Jadi tadi Mas Tirta juga sudah menyinggung, mungkin ini tidak sekedar pelatihan, tapi lebih kepada diskursus nanti ya. Bisa nanti ada semacam diskusi, saling sharing, sehingga nanti yang lebih utama adalah tindak lanjutnya. Setelah ini harapannya nanti website di masing-masing unit itu bisa update berita, ya beritanya bisa terupdate secara reguler gitu ya, reguler dan informasinya semakin informatif dan bahkan mungkin interaktif gitu ya. Oleh karena itu tentunya nanti website ini menjadi tulang punggung penyebaran informasi bagi kita semua dan terutama bagi unit-unit yang ada di UHAMKA. Nah, tentunya nanti kalau masih ada kekurangan, kendala di lapangan, saya kira itu wajar ya. Itu tidak perlu kita sikapi berlebihan, kita cari solusi aja. Kita cari solusi bagaimana yang bisa kita pecahkan dan bisa kita kerjakan bersama. Jadi kalau di bidang teknologi itu memang kalau kita mencari yang paling canggih atau itu ibaratnya saya selalu bilang dengan teman-teman tim BPT juga, itu ibaratnya di atas langit ada langit gitu ya. Jadi teknologi itu semakin tinggi, tapi bukan tidak akan mentok, nanti juga ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, tentunya kita tidak tinggi-tinggian teknologinya, tapi sebetulnya yang lebih utama adalah bagaimana pemanfaatannya, bagaimana bisa dioperasikan secara mudah, bagaimana nanti bisa, kalau toh ada kendala-kendala, bisa kita selesaikan secara bersama, praktis, tidak berbelit-belit, sehingga nanti ada solusi dan ada pemecahan yang saling menggembirakan. Saya kira itu ya inti dari kerjasama yang nanti diharapkan bisa berjalan antara PPT dengan unit-unit yang ada di lingkungan UHAMKA. Jadi saya laporkan juga menurut data ada 27 unit dan yang sudah konfirmasi secara langsung untuk hadir ada 13 unit ya tadi di awal. Kalau itu masing-masing 2 bisa jadi ada 26 peserta, tapi kita meyakini kalau toh misalkan belum konfirmasi itu sebetulnya teman-teman unit itu sudah siap juga. Kalau toh belum siap, nanti kita akan sediakan waktu tentunya yang pas untuk saling memberi masukan. Sekali lagi poin utamanya, poin pentingnya adalah bagaimana masing-masing web di unit itu bisa terupdate secara reguler dan secara dinamis, ada konten-konten yang informatif. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kekuatan, bisa mengikuti kegiatan ini secara baik, dan insya Allah nanti juga akan memperoleh manfaat yang baik, dan yang lebih dari itu adalah tindak lanjut dari kegiatan yang juga akan semakin baik. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sebagai manusia biasa tentunya ada kekhilafan. Oleh karena itu kekhilafan yang ada mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai wahana untuk saling menyapa, saling mengoreksi, saling memberi masukan. Dan tentunya
mudah-mudahan yang lebih dari itu semua adalah ridho dari Allah, sehingga kita memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang produktif demi UHAMKA kita yang tercinta. Baik, Bapak sekalian, tadi kayaknya sudah dibuka sama Pak Tirta ya. Kita praktis saja. Nah, nanti silahkan dimulai. Ini ada tim dari BPTI. Saya kira cukup dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang khilaf. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi atas sambutan dan laporannya. Selanjutnya, langsung saja tanpa berbasa-basi, saya akan sedikit menjelaskan tentang web dasar yang nanti juga akan dilanjutkan secara teknis dan mendalam oleh Bapak Abahar selaku Kabak Website dan Multimedia. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum memiliki login websitenya, bisa DM ke saya, nanti dalam prosesnya sambil berjalan, nanti saya buatkan loginnya untuk bisa Bapak Ibu, Mas-Mas, dan Mbak-Mbaknya untuk coba. Izin share screen Bapak Ibu. Yang pertama, nanti teman-teman bisa, sebentar. Teman-teman bisa mendownload buku panduannya yang saya sudah share di kolom chat. Ini adalah panduan singkat tentang mengolah website atau administrasi website menggunakan WordPress, di mana WordPress ini adalah salah satu CMS, Content Management System, yang cukup populer di dunia, dan rata-rata website UHAMKA menggunakan aplikasi WordPress atau menggunakan CMS WordPress. Nah, WordPress ini bisa digunakan untuk dua jenis, yaitu WordPress untuk self-hosted atau WordPress yang bisa di-hosted menggunakan hosting sendiri, jadi berbayar. Jadi kalau misalnya kita membuat website dengan free, itu contohnya misalnya bpti.uhamka.ac.id ini berbayar. Tapi kalau bpti.wordpress.com berarti itu blog atau website gratis. Di UHAMKA, website kita yang utama itu menggunakan academic based dengan alamat ID sebagai kode negara. Jadi kalau di sini ac.uk berarti United Kingdom, kalau ac.in berarti India, kalau ac.eng berarti Inggris, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ID, lalu AC ini maksudnya adalah academics, dan ini adalah alamat utama dari website kita, yaitu UHAMKA sebagai URL utamanya. Dan di depannya ini, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ada www ini adalah bagian dari proses integrasi protokol yang mengenal web page di dalam situs internet. Lalu, apa yang disebut dengan subdomain? Apa yang dimaksud dengan subdomain? Maksudnya di sini adalah turunan dari website utama. Jadi kalau website utamanya UHAMKA, berarti untuk subdomainnya di bawahnya itu adalah lembaga atau unit kerja atau biro yang ada di bawahnya. Misalnya ISRN, berarti isrn.uhamka.ac.id, berarti ISRN itu websitenya berada di bawah naungan UHAMKA dengan platform academics dan ada di Indonesia. Jadi gitu cara bacanya Bapak Ibu. Kalau misalnya UPI, berarti uppi.uhamka.ac.id, biro keuangan.uhamka.ac.id. Nah,
proses integrasi dan proses penghitungan yang tadi Pak Endi bilang yang berkaitan dengan ranking Webometrics itu semua subdomain kita sangat bergantung kepada produktivitas konten yang kita gunakan atau yang kita buat. Sehingga kedepannya sangat penting Bapak Ibu sekalian kita semua semangat produktif untuk mengisi konten-konten yang ada di website kita. Dan ini adalah .uhamka.ac.id atau ACID, ID, dan subdomain-subdomain yang ada di lingkungan UHAMKA itu semuanya berada di bawah naungan BPTI. Seperti itu aplikasi website yang utama, dan ini arsitektur website kita, dan kebetulan sebagian ada di server fisik maupun sebagian ada di server cloud. Selanjutnya sambil mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau sanggahan atau mungkin ada masukan-masukan, nanti bisa di sesi berikutnya. Saya silakan untuk teknis kepada Saudara Bahar, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, Mbak dan Mas yang sudah bersedia hadir dalam pelatihan administrasi website di lingkungan lembaga UHAMKA. Sebelumnya memang website-website lembaga ini sudah pernah ada beberapa lembaga. Mungkin kalau yang untuk awalnya ini kalau yang belum punya akses untuk ke bagian adminnya, mungkin bisa menginbox atau private message Mas Tirta via Zoom. Via Zoom ini di inbox. Oke, nanti dikasih kredensial untuk loginnya. Oke, kita langsung saja untuk seperti singkat waktu untuk login ke admin webnya. Oke, saya izin share screen dulu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sampel web salah satu lembaga di UHAMKA, yaitu lembaga Rusunawa atau Dormitory UHAMKA. Di sini alamat subdomainnya adalah dormitory.uhamka.ac.id. Lalu untuk login, kalau umumnya itu nama subdomain, kemudian slash wp strip admin, lalu enter. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Kemudian setelah username dan passwordnya diisi, Bapak Ibu tinggal klik di sini login. Kemudian inilah tampilan dashboard dari LMS atau CMS atau Content Management System WordPress. Di sini ada status dari WordPress-nya, dari post, komen, halaman, dan sebagainya. Lalu kemudian pertama kali kita mengenal dulu menu-menu di sebelah kiri ini dulu sebelum kita memulai untuk mengisi konten. Pertama di sini ada dashboard, home, lalu di sini ada post. Post ini adalah berfungsi menambahkan berita atau artikel maupun informasi pengumuman yang bisa ditampilkan di halaman depan masing-masing websitenya. Kemudian di post ini ada submenu add new dan kategori. Kategori ini digunakan untuk mengelompokkan masing-masing artikel maupun berita.
Misalnya artikel itu dari dormitory ini ada artikel tentang pengumuman. Misalkan kita buat di sini pengumuman, slide-nya atau panjangannya bisa pengumuman juga. Kemudian untuk menambahkan bisa klik add new kategori. Nah, ini bisa kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan artikelnya nantinya seperti apa pengelompokannya. Lalu di bawah post ada teks, ini tagar. Ini gunanya untuk melengkapkan masing-masing post maupun halaman berdasarkan tagar. Ini memudahkan untuk indeksasi dari search engine. Jadi search engine bisa lebih cepat membaca di halaman websitenya. Kemudian di bawahnya ada menu media library. Ini fungsinya adalah untuk menambahkan file, kemudian foto, dokumen, dan berkas-berkas lainnya yang bisa ditambahkan atau disisipkan di dalam web. Misalkan media library ini kita tambahkan file untuk pengumuman. Misalkan kita klik di sini add new. Kemudian di sini upload maksimalnya 16 MB atau masing-masing disesuai di WordPress-nya masing-masing. Lalu kita pilih di sini select files. Kemudian klik di sini filenya. Klik, ini sudah terupload filenya, bisa kita klik. Nah, dari attachment atau file yang sudah kita upload, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ini ada di sebelah kanan tengah. Sini ada file URL. File URL ini nanti bisa disematkan di post maupun di halaman, istilahnya untuk melingkan suatu teks ke konten file. Ini salah satunya nanti kita praktekkan cara menyisipkannya. Oke, itu untuk media library. Selanjutnya ada yang namanya page. Page ini adalah page statis, yaitu kalau page ini biasanya digunakan untuk profil dari lembaga. Biasanya bisa ditambahkan di sini misalkan profil lembaga, visi misi, dan lain sebagainya. Misalkan di sini profil. Kemudian ada diklik publish. Nah, ini seperti ini. Lalu kemudian nanti kita akan mengurai lebih lanjutnya. Ada fasilitas manajemen komentar di WordPress, jadi setiap halaman maupun post di WordPress bisa dikomen oleh pengunjung dari luar. Kemudian ada menu appearance. Appearance ini gunanya untuk mengedit tampilan atau rupa dari halaman depan webnya. Nanti kita lebih bahas lagi prakteknya. Kemudian ada plugins. Nah, plugins ini bisa digunakan untuk menambahkan fasilitas yang kita inginkan. Contohnya kita menginginkan statistik pengunjung. Itu caranya untuk menambahkan fasilitas apapun. Ini Bapak Ibu bisa coba untuk menambahkannya sendiri. Tinggal klik plugins, lalu klik add new. Nah, di sini
kebetulan ini WordPress versi terbaru, jadi tidak ada Classic Editor. Jadi sebelum praktek nantinya Bapak Ibu harap menginstal Classic Editor agar lebih mudah untuk memanage kontennya. Classic Editor, klik Install Now. Nah, dari plugin-plugin ini Bapak Ibu bisa menambahkan seperti plugin untuk foto, galeri, statistik pengunjung, kemudian mungkin link ke chat WA dan lain sebagainya, bisa kita lihat nanti improvisasinya seperti apa. Kemudian setelah menginstal, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifasi pluginnya. Ini bisa mengklik Activate. Ini pluginnya sudah aktif. Lalu next, kemudian di sini ada manajemen user. Di sini untuk mengatur siapa yang berhak masuk untuk masuk sebagai administrator ataupun editor di website ini. Lalu cara penggunaannya di sini cukup simpel. Di sini ada add user, kemudian klik add new, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan username-nya, lalu email. Email ini harap gunakan email yang valid. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu kesulitan masuk atau lupa password, ini lebih cepat via WordPress-nya sendiri. Jadi nanti kalau ketika login lupa password itu di bawah ada forgot password, Bapak Ibu tinggal mengklik forgot password. Nah, itu otomatis username dan passwordnya dikirimkan via email yang kita isi di sini. Dan kita isi kredensial seperti ini, password bisa via generate maupun bisa kita isi sendiri, misalkan seperti ini. Lalu setelah mengisi kredensialnya, kemudian di sini role-nya ini bisa dipilih antara author, kontributor, subscriber biasa atau editor. Nah, untuk full access itu ada administrator. Kalau editor ini dia hanya bisa memposting berita dan mengedit halaman saja. Kalau author hanya bisa mengedit berita. Ini kita kebetulan kita tambahkan sebagai administrator kedua. Kemudian kalau sudah ditentukan semua, diisi secara lengkap, kita bisa klik add new user. Seperti ini. Kemudian di samping menu user ada menu tools. Ini tools jarang digunakan. Jadi seperti tools untuk mengimpor file, mengimpor file, mengimpor posting berita maupun dari website lain via fasilitas tools ini. Kemudian bawah tools ada settings. Settings ini untuk mengedit seperti judul website kita, lalu tagline-nya misalnya di sini lebih utama. Kemudian email utama, lalu keanggotaan website, format tanggal, misalkan ini kan formatnya masih format USA, kita ganti formatnya menjadi format Indonesia. Misalkan di sini 23 Desember bulan dan tahun. Lalu format jamnya misalkan ini 343. Kemudian time zone-nya kita bisa pilih di sini UTC plus 7 atau Jakarta, Bangkok, Hanoi. Lalu kemudian week start on Sunday, ini minggu dimulai hari Minggu. Kemudian kalau sudah kita klik save change.
Ini dasar pengenalan menu dari HMS WordPress, Content Management System WordPress. Kemudian selanjutnya kita mengenal struktur halaman utama dari WordPress. Ya, sebelum kita mengenal strukturnya, Bapak Ibu bisa kita coba untuk install satu themes yang simple sebagai contoh agar lebih dalam mengenal WordPress-nya. Di sini kita klik appearance. Lalu di sini ada themes yang sudah terinstall. Kemudian Bapak Ibu di sini bisa mengklik add new. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menginstal themes yang ada di sini, maupun kalaupun Bapak Ibu punya themes dari luar WordPress repository, atau bisa beli yang themes premium, itu kita juga punya sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada dari sesuai selera Bapak Ibu, itu bisa diinstalkan juga via upload themes. Nah, untuk yang sudah simpelnya, kita pakai di sini education web. Kita masukkan kata kunci education web. Nah, ini lumayan simpel. Ini kemudian kita preview. Nah, seperti ini previewnya. Jadi ini masih kosong, masih belum kita jamah sama sekali. Kemudian kalau sudah kita pilih, bisa pilih yang lain juga kalau misalkan memang dirasa sesuai selera atau keinginan maupun secara fungsional. Kemudian di sini kita klik install. Kalau sudah terinstall, kita aktifasi, klik activate seperti layaknya plugin. Maka sudah terinstall. Namun di banyak web, selain dia menginstal themes, dia juga perlu plugin tambahan untuk mendukung fungsi-fungsi yang ada dalam themes-nya. Jadi ada notifikasi di atas sini. This themes recommends the following plugins, contact form, one click demo import, dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu klik begin installing plugins. Nah, ini bisa Bapak Ibu checklist yang diperlukan. WooCommerce ini nggak perlu, karena WooCommerce ini untuk toko online ya, untuk etalase toko online, jadi kita belum perlukan. Kalau mungkin Bapak Ibu mau menjual produk digital seperti buku e-book maupun artikel, itu bisa diinstal, mungkin akan sangat membantu, memudahkan. Kalau tidak perlu untuk jual beli online di websitenya, tidak perlu diinstal WooCommerce. Kemudian setelah di checklist yang kita perlukan, Bapak Ibu klik di sini install, lalu klik apply. Nah, ini menunggu instalasi plugins pendukung dari themes-nya. Plugins ini yang perlu diperhatikan, mungkin Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk mengupdate-nya. Karena kalau lupa update maupun telat update itu biasanya akan mengganggu keberlangsungan dari websitenya. Kadang paling fatalnya itu karena kalau pluginsnya ini out of date, ini bisa mendatangkan musibah seperti terkena serangan hack maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian kalau sudah install pluginsnya,
kita kembali ke appearance di submenunya, lalu klik customize untuk merubah rupa dari websitenya. Nah, ini seperti ini, bisa langsung kita live preview untuk merubah tampilannya. Kemudian di sini pertama kali itu ada homepage setting. Homepage setting kita pilih di sini static page. Mungkin profil. Oh, mungkin baiknya untuk lebih enaknya, maaf ini ada import demo ya dari Times-nya. Jadi kita aktifasi dulu yang tadi sudah diinstal. Jadi kita klik di sini. Import demo. Nah, ini kita klik appearance, lalu klik import demo data. Jadi demo data ini berguna untuk website yang masih sangat kosong sekali. Jadi kita bisa ada bayangan maupun ukuran untuk baik itu untuk logo, slider, maupun konten-konten lainnya. Jadi kita nggak begitu buta istilahnya untuk mengedit tampilannya. Pertama kali kita klik di sini. Import demo data. Sebentar dulu ya. Oke, sebentar saya ekspor dari yang sudah rapi dulu tampilannya. Di WA. Oh, di WA. Bahaya buka-buka WA gue. Panjang. Bentar ya Bapak Ibu, kita ekspor dari yang sudah rapi dulu. Di sini cara ekspornya. Ini mana sih XML sih?
Di sini sudah selesai ya import dari Teams-nya, jadi sudah ada konten-konten yang bisa dilihat di sini. Kemudian untuk mengcustomasi webnya, kita klik Customize. Kemudian di sini homepage setting, kita pilih static page, lalu pilih home. Ini masih kosong, nanti bisa kita customize lagi. Kemudian kalau sudah klik publish, lalu kembali ke appearance-nya, customize-nya, lalu general setting. Di sini kita bisa mengubah logo maupun background image dari webnya. Set logo, kita klik, kemudian kita pilih logonya. Kita download dulu yang sudah jadi. Kemudian kita save logo ini. Kita drag and drop ke sini. Drag and drop. Oh, sudah ada ternyata. Klik select. Script cropping. Nah, ini logonya sudah tampil. Kemudian ada tagline dan judul situs. Lalu bisa klik publish. Nah, mungkin kalau ada yang kesulitan untuk logo, nanti bisa request ke Mas Tirta untuk dibuatkan sesuai dengan grafik standar manual dari branding dari UHAMKA. Jadi kita bikin logo pun diusahakan, dimaksimalkan itu sesuai dengan aturan branding dari UHAMKA. Ini sudah di SK-kan ya mungkin Mas Tirta ya. Lalu di sini ada time color setting. Ini warnanya bisa kita mainkan di sini. Kemudian top header. Di sini top header ini Bapak Ibu bisa menambahkan kontak telepon maupun sosial media linknya. Ini bisa kita klik quick contact information. Email address misalkan di sini rusunawa@uhamka.ac.id. Phone number-nya
misalkan ini BK, ya. Terlalu panjang. Seperti ini. Lalu kalau sudah setiap perubahan, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik publish. Lalu klik back kembali. Di sini selanjutnya kita menambahkan link sosial media kalau ada. Misalkan di sini Facebook. Misalkan buka Facebook BPTI ya. Facebook BPTI UAMKA, fanpage-nya, kemudian di copy linknya di atas ini baik Instagram, Twitter, Facebook. Caranya sama, yaitu mengcopy paste URL dari address bar di browser masing-masing. Dan kita setelah copy, kita paste atau tempel di sini. Twitter enggak deh. Instagram, dan lain sebagainya. Ini tinggal Bapak Ibu klik publish. Nanti akan muncul di sini link Facebook dan Instagramnya. Kemudian selanjutnya setelah kita merubah bagian atas ini, kita bisa menambahkan main header. Kemudian ada main slider. Ini bisa kita tambahkan slidernya. Slidernya ini dari halaman yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kita buat halaman dulu di dashboard WordPress-nya. Kemudian diklik misalkan kegiatan atau apa yang sudah ada. Belum ada gambar ya. Nah, ini belum ada gambarnya. Halamannya belum ada yang bergambar. Jadi kita buatkan dulu. Buatkan dulu pilihan halamannya.
Enggak ada suara dari tadi, cuy. Enggak ngomong, cuy. Asem. Oke, sorry tadi di mute. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan sudah login ke dashboard WordPress-nya, misalkan di dalam WordPress-nya itu meminta untuk diupdate, Bapak Ibu bisa mengklik update WordPress-nya maupun plugins-nya karena adalah sebuah kesalahan fatal misalkan WordPress-nya itu lupa atau tertunda untuk diupdate, itu memberikan peluang atau celah untuk bagaimana kelompok-kelompok grup-grup yang memang ada hobinya di dunia maya untuk menghack website-website yang telat di-upgrade atau diupdate. Di sini kita sudah mengklik update. Kita tunggu dulu untuk update-nya. Kemudian untuk plugins, Bapak Ibu harap jangan mengupload plugins dari luar WordPress repository. Jadi dilarang mengupload plugin via fasilitas upload plugins. Jadi hanya diperbolehkan mengupload dari WordPress repository karena kalau Bapak Ibu menginstal themes maupun plugin dari luar repository WordPress itu biasanya sudah disematkan backdoor yang akan mencelakai website yang Bapak Ibu kelola. Kecuali memang itu themes maupun plugins-nya itu kita beli secara legal. Itu boleh diinstal via upload themes maupun plugin. Namun jika itu themes dan pluginnya bajakan, mohon tidak menginstalnya karena akan berakibat fatal pada website maupun subdomain yang Bapak Ibu kelola. Oke, kita tunggu dulu update-nya. Di sini WordPress adalah content management system yang istilahnya paling banyak digunakan di dunia. Kemudian dari sisi penggunaan juga tidak begitu sulit. Mungkin kalau kesulitan mungkin di awal-awal kita seperti ini menyiapkan logo, menyiapkan slider, menu-menu utama, kemudian artikel-artikel sampel. Itu kalau kita sudah istilahnya penuhi, itu Bapak Ibu ke depannya hanya tinggal mengupdate konten seperti posting berita, artikel, dan pengumuman lainnya. Kemudian diharapkan Bapak Ibu juga memiliki fanpage di Facebook maupun di sosmed lainnya untuk meningkatkan traffic ke web Bapak Ibu. Jadi kadang web kita sudah buat namun istilahnya sepi pengunjung atau engagement-nya kurang. Kalau untuk memperkaya isi konten,
Bapak Ibu bisa mengupload misalkan sekiranya yang web konten-konten tidak sensitif, maksudnya seperti pengumuman dalam bentuk PDF, artikel bentuk PDF itu diperbolehkan sebanyak-banyaknya, seperti petunjuk aplikasi, kemudian SOP dari masing-masing lembaga, kemudian profil, galeri itu diharapkan Bapak Ibu mengisi sebanyak-banyaknya guna meningkatkan di Webometrics UHAMKA. Lalu ini sudah terupdate ke versi terbaru WordPress 5.6. Selanjutnya kita menambahkan artikel. Setelah tampilan kita sudah bereskan, kita bisa menambahkan artikel. Misalkan diklik di sini, add new, post. Di sini ada tambah icon plus atau tambah, new. Kemudian klik post, new post. Nah, kemudian di sini bisa kita gunakan editor yang sudah ada maupun kita bisa menambahkan Classic Editor. Mungkin di sini belum teraktivasi. Dia belum diinstal Classic Editor, ini lebih mudah menggunakannya ketimbang editor Gutenberg. Klik add. Seperti tadi, post, add new, bisa juga dari atas. Kemudian di sini kita tulis kegiatan webinar silaturahim UHAMKA misalkan. Kemudian di sini adalah kolom title atau judul dari artikel yang akan kita publish. Kemudian di bawahnya adalah what you see is what you get, editor. Singkatannya kurang ribet juga tuh, WS apa ya. Intinya editor yang istilahnya kita ketik ini di sini, di luar sama seperti itu. What you see is what you get. Kemudian di sini untuk menambahkannya bisa kita copy paste dari Word maupun bisa kita ketik langsung di sini. Misalkan pada hari ini telah berlangsung webinar yang cukup ya titik-titik dan sebagainya. Kemudian kalau sudah memasukkan teksnya, Bapak Ibu atau Mbak dan Mas, ini kita menambahkan foto dari kegiatannya. Ini untuk menambahkan foto cukup mudah, tinggal klik add media. Kemudian ini bisa ambil dari library maupun kita upload lagi. Kita klik upload sini. Kita cari dulu ya, mungkin di Google gambar. Sekarang kita save gambarnya, lalu kita drag and drop. Nah, ini sudah terupload. Kalau sudah terupload, tandanya seperti ini. Kalau gagal, ada tanda peringatannya. Untuk menginsert atau menambahkan, klik gambarnya, kemudian di pojok kanan bawah ada insert into post. Nah, ini gambarnya sudah masuk ke halaman postnya atau postingnya. Kemudian untuk mengatur alignment, kita bisa
klik di sini. Ini bebas sesuai selera masing-masing. Lalu kemudian misalkan untuk mengisi konten yang sekiranya membutuhkan link file atau link pengumuman maupun manual berbentuk PDF atau file, bisa Bapak Ibu tambahkan caranya dengan misalkan mengetik download, misalkan di sini download pengumuman pemenangnya di sini, kan? Lalu kalau sudah klik add media di add media, kemudian nanti kita file yang sudah diupload via media library, kita klik salah satunya, misalkan ini, lalu di copy to clipboard di sini pojok kanan tengah. Lalu kalau sudah kita close, escape. Kemudian ininya di drag atau dipilih, di select lah. Kemudian Bapak Ibu klik di sini yang gambar rantai. Ini link, insert or edit link. Lalu kita paste linknya atau tempel, paste. Kemudian diklik apply. Nah, ini sudah melinkkan file dari komputer kita ke website. Nah, selanjutnya di sebelah tengah ini sudah cukup, misalkan kontennya sudah cukup, Bapak Ibu beralih di sebelah kanan. Di sini ada bagan untuk mempublish websitenya atau postnya. Ya. Kemudian di sini statusnya ini bisa kita pilih penjadwalan publikasinya. Kalau publish immediately, ini Bapak Ibu kalau diklik sekarang itu langsung publish detik itu juga. Namun kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan, misalkan Bapak Ibu sudah menjadwalkan untuk ucapan Idul Fitri, misalkan di tahun depan, 2021, tanggal berapa? Tanggal misalnya Mei, tanggal 23 Mei. Jamnya sekian-sekian. Itu bisa dijadwalkan seperti ini. Ini bisa klik OK. Nanti terbitnya itu sesuai yang Bapak Ibu setting di sini. Itu seperti itu. Kemudian kalau itu untuk klik, kalau untuk langsung Bapak Ibu klik cancel aja, klik publish, itu langsung publish ke halaman utama. Kemudian formatnya standar. Lalu di sini ada kategori yang sebelumnya kita sudah buat. Ini di checklist sesuai dengan kontennya. Lalu tagarnya bisa klik, kita masukkan di sini UMK, kemudian koma, Muhammadiyah, webinar, di enter saja. Kemudian paling bawah adalah gambar dari artikel kita, gambar utama atau featured image. Kita klik di sini set featured image, klik, pilih file gambarnya, set featured image. Kalau sudah lengkap semua minimalnya, baru bisa kita publish. Klik publish. Nah, untuk melihat postnya, Bapak Ibu bisa klik view post. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan kita juga bisa periksa juga apakah file yang kita upload tadi sudah terhubung atau belum. Bisa klik di sini. Ini sudah terhubung. Jadi filenya sudah terhubung melalui websitenya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu untuk meng-cross check link, file maupun media yang diupload lainnya, bisa langsung Bapak Ibu cek. Mas Bahar nanti dihapus lagi ya Mas, itu webnya Humas tuh. Siap.
Mas Bahar, sorry audionya ke-mute itu, Mas. Ini pengisi untuk mengisi page. Mengisi page di sini kita cukup mudah. Jadi dari halamannya, dari halaman utama kita pilih page-nya, kemudian bisa kita klik di sini edit. Lalu kita sama halnya seperti mengisi post, tidak perlu dijelaskan secara teknisnya. Ini sudah sama seperti post. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa kesulitan untuk mengeditnya. Klik update. Kalau sudah dirubah, klik update. Maka sudah terlihat perubahannya. Sini. Kemudian selain post dan page, hal lainnya yang diperlukan yaitu mengatur menu. Di sini ada menu, ini namanya menu utama. Di sini kita kalau mau menambahkan menu, caranya Bapak Ibu ke dashboard lagi, kemudian klik appearance, lalu klik submenunya, menu. Kemudian kita pilih menunya. Di sini kebetulan menu utamanya adalah menu utama primary. Kemudian klik select, maka akan tampil menu primary-nya. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan link ke menunya. Di sini misalkan dari halaman, kalau dari halaman Bapak Ibu tinggal checklist halamannya di seperti ini. Lalu klik add to menu. Nah, maka akan masuk ke menu sebagai submenu. Lalu kemudian kalau sudah di save, nah maka akan tampil di webnya seperti ini. Nah ini kan berantakan nih, karena belum kita atur posisinya. Nah ini masih di posisi top menu, maka kita rubah posisinya, misalkan masuknya ke informasi publik. Nah ini kita drag and drop aja. Jadi sangat mudah, tinggal drag and drop, tarik, taruh, udah klik save menu. Kemudian kita refresh halamannya. Maka sudah di informasi publik. Seperti itu. Ya, itu saja mungkin untuk administrasi website. Saya mungkin selanjutnya sesinya bisa dilanjutkan oleh Mas Irta untuk tanya jawab maupun diskusi umumnya untuk pertanyaan-pertanyaan seputar administrasi website ini. Baik, terima kasih Mas Bahar atas penjelasannya. Langsung saja, karena waktu kita terbatas. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja Mas Sugiono. Silakan Mas. Mas Sugi, ya. Mas Tirta, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tim BCTI yang telah memfasilitasi kegiatan pelatihan hari ini. Luar biasa memang, karena waduh, suara di mana tuh? Karena memang ini bisa bisa berkontribusi positif untuk peningkatan webometrik UHAMKA. Mas Bahar dan Mas Tirta, mohon izin bertanya. Itu kan tadi kalau kita lihat webnya itu lebih ke arah pemberian informasi ya. Kita mengupload berita atau news-news atau dari kegiatan yang sudah terlaksana. Kiranya dengan website yang ada ini, kita bisa nggak membuat sebuah fitur untuk melakukan upload, misalnya seperti di 3KA, kita itu perlu sebuah fitur yang memang untuk menampung prestasi mahasiswa, misalnya Tirta Anhari dari Fakultas Teknik, nah dia nanti tinggal upload sertifikatnya, dia upload foto kegiatannya, dia upload link website berita
dia mengikuti kegiatan. Jadi ketika UHAMKA memerlukan database prestasi mahasiswa, itu bisa tinggal kita grab, kita langsung ambil itu dari sistem website yang ada di kita. Nah, kiranya itu bisa seperti itu atau enggak, Mas Bahar, Mas Tirta? Mohon informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab dulu oleh Mas Bahar. Nanti mungkin jadi pertanyaan dijawab gitu aja. Silakan Mas. Oke, untuk menambahkan fasilitas seperti kegiatan seperti sertifikat maupun ini kegiatan ya. Kalau itu sih secara teknis mungkin nanti kita praktekkan langsung. Nanti via dari sini saya izin share screen dulu. Nah, dari itu mungkin fasilitasnya kalau mungkin kayak galeri, dokumen maupun foto, ini kita istilahnya browsing dulu di plugins-nya. Nanti klik plugins, lalu add new. Nah, kalau di sini kita cari aja misalkan galeri. Enter. Nah, ini bisa kita install. Jadi kalau misalkan kita butuhkan slider, galeri maupun galeri file pun bisa kita sesuaikan. Jadi istilahnya kalau di sini praktek kecocokan dengan selera masing-masing sih kalau untuk WordPress ini. Jadi misalkan kita install WordPress Gallery, Nextgen Gallery, kita install dulu sama seperti install themes. Jadi kalau WordPress ini ngopreknya istilahnya yang belum paham IT pun bisa. Asal tahu logiknya, alurnya dari penambahan plugin, themes, maupun sistematika kontennya. Ini kita install dulu, lalu aktivasi. Kalau sudah diaktifasi, nanti ada Nextgen Gallery. Ini bentuknya bisa galeri image. Nanti kalau teknisnya via Japri aja mungkin nanti dengan Mas Tirta. Karena perlu banyak seperti menambahkan setting-setting menambahkan filenya ini bisa ditambahkan nanti. Ya seperti itu aja. Seperti sama sih kalau menambahkan galeri, dokumen, maupun profil. Tadi profil apa? Untuk menambahkan form seperti visitornya bisa mengupload file juga bisa. Itu biasanya menggunakan plugin namanya form. Jadi nanti tinggal ditambahkan install plugin, add new. Nanti bisa menggunakan form. Diklik dimasukkan aja form. Atau sudah ada sih biasanya. Form, kontak form ini kebetulan sudah terinstall. Nanti kontak form deactivate. Kontak form 7. Nanti kemudian kita buatkan form di sini mana? Form di sebelah kiri. Contact di sini, sorry. Kemudian klik add new. Nanti tinggal disesuaikan saja formnya. Lalu nanti dimasukkan upload files biasanya. Di sini ada file. Nah, seperti ini. File.
Seperti itu, klik insert tab, maka akan masuk formnya seperti ini. Yes, form. Klik save. Lalu kalau untuk menyisipkan formnya, Bapak Ibu di sini ada nih, namanya ini shortcode. Shortcode itu istilahnya kode singkat untuk menambahkan aplikasi form maupun media lainnya. Jadi kita tambahkan misalkan di informasi publik. Kita mungkin tambahkan di sini add new page. Misalkan di sini form prestasi siswa. Lalu kalau sudah kita kopikan tadi yang shortcode-nya, kemudian kita paste saja langsung. Paste, kemudian klik publish. Kemudian kalau sudah kita view page-nya, maka akan tampil seperti ini. Nah, nama, email, subjek, message, lalu bisa mengupload file di sini. Klik submit. Seperti itu, Pak Sugiono. Mungkin kalau advance-nya ya mungkin kita bisa bicarakan di via Japri karena banyak hal-hal yang mungkin kalau advance ya lain. Tergantung selera sih kalau untuk WordPress ini penggunaannya selera dan mungkin tujuan fungsional seperti apa itu bisa kita utak-atik. Ya, bisa berkonsul juga dengan kita nanti dengan Mas Rita atau saya untuk lebih lanjutnya. Oke. Makasih Mas Bahar. Ya, siap. Siap. Cukup ya Mas Ugi ya. Nanti kalau bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Izin bertanya. Mas Edwin. Mas Tirta, izin bertanya. Siap, Bang Amir sebentar. Mas Edwin dulu ya. Ya. Silakan Mas Edwin Syah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya masuk nggak? Masuk. Aman. Dari BPH ya, Mas Edwin? Iya, walaupun nggak disebut di undangan, mohon maaf saya ikut ya. Ya, mungkin terlewat. Nggak apa-apa. Memang BPH bukan unit yang bisa profit dengan web ya, tapi ada informasi yang bisa kami berikan dari BPH. Ya, itu aja. Tapi untuk yang mungkin saya akan sedikit bertanya atau mungkin juga kasih masukan juga. Yang pertama dari pengalaman saya membuka web UHAMK, mungkin ini sepele, tapi mungkin bagi istilahnya user di luar UHAMK juga akan berpengaruh. Cuma soal link kembali ke UHAMK ACID. Jadi kalau di web utama itu kan menyediakan link ke semua unit, ke semua fakultas. Tapi ketika sudah nyampe ke web fakultas atau unit, belum tentu ada link yang menuju uhamka.ac.id. Pertama itu, mungkin ada pertimbangan dari khusus dari model webnya BPT UHAMK, mungkin bisa sharing ke kami. Yang kedua, kemungkinan penjelasan teknis atau pelatihan teknis seperti ini, saya sarankan bagi unit dan teman-teman yang lain bisa mengundang lagi BPTI untuk istilahnya pembuatan web yang sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Tadi kayak ada plugin, butuh apa, atau butuh mungkin tampilan apa. Andai kata BPTI bisa menyiapkan waktu untuk teman-teman lebih private gitu ya. Itu masukan dari saya. Terus yang ketiga, saya bertanya, apakah website yang unit ini bisa istilahnya dimonetasi ya, monetari gitu ya.
yang seperti Google AdSense gitu. Jadi andai kata ada pengunjung, ada viewer, dia dapat reward gitu. Apakah boleh kayak gitu? Karena di sistem anggaran yang sekarang pengajuan anggaran saja ada keterangan sumber dana. Sumber dana itu supaya diharapkan tidak hanya dari UHAMKA, mungkin dari luar atau dari usaha-usaha yang dikembangkan atau yang dilakukan oleh unit atau fakultas. Nah, untuk sementara itu mungkin mohon maaf mungkin nggak terlalu teknis. Saya ada beberapa pengamatan di web ini supaya kita juga untuk mengembangkan promosi dan user experience pengunjung UHAMKA. Kalau misalkan ada calon mahasiswa yang membuka web UHAMKA, itu aja. Terima kasih. Mohon masukannya. Terima kasih Mas Edwin. Langsung saya jawab yang bisa saya jawab. Yang pertama mengenai link kembali ke web utama UHAMKA. Alhamdulillah sebagian besar website yang berkoordinasi dengan kami itu ada plugins di footer untuk bisa kembali ke website utama UHAMKA. Jadi ada lembaga-lembaga atau unit kerja atau biro yang sudah seperti itu. Bagi yang belum, insya Allah nanti koordinasi dengan PPTI bisa kami buatkan pluginsnya. Yang kedua mengenai tampilan sesuai dengan ciri dan fungsinya masing-masing, memang tidak ada SK rektornya yang berkaitan dengan semuanya harus satu tema, tapi memang kita punya color company atau kita punya tema yaitu hijau, kuning, dan biru. Brandingnya ya. Brandingnya. Jadi kita dan masing-masing dipersilahkan menggunakan 3 color itu. Nah, yang berkaitan dengan monetisasi, silakan Mas Bahar menjawab selaku Kabak. Untuk monetasi sih kalau AdSense sih sebaiknya dihindari, soalnya kalau ini subdomainnya UHAMKA, mungkin nanti kalau iklannya BINUS atau iklannya mercubuan atau website-website universitas tetangga kan lumayan jadi blunder istilahnya, Mas. Seperti itu, iya. Jadi berdasarkan kemarin kita rapat dengan Pak Rektor juga, jadi kita menggunakan backlink, Mas Edwin. Jadi untuk website-website UHAMKA yang institusi yang subdomain atau domain utama UHAMKA HID, kita tidak memonetisasi website kita. Memang kita ada Ahrefs, ada si SEO-nya, alhamdulillah, tapi kita tidak mengadvertisement. Nah, advertisement yang sudah kita lakukan adalah kita membuat website link lain seperti misalnya yang dilakukan oleh Humas, ada kabarpendidikan.id, atau di BPTI ada jurnalteknologi.id, ada buyahamka.id dan sebagainya. Itu semua bisa kita gunakan untuk membacklink website UHAMKA, dan alhamdulillah setiap hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan webmetrics itu bisa berdampak langsung terhadap visitors dan ranking webmetrics kita atau for ICU kita. Mudah-mudahan nanti untuk BPH bisa ini koordinasi jika memang ada website BPH yang loginnya belum atau ada yang perlu bisa kita perbaiki webnya ya Mas Edwin ya. Mungkin terlewat itu di undangannya. Oh, nggak apa-apa, lagi Mas Edwin? Masalah. Itu saja. Terima kasih penjelasan. Silakan Pak Amir dari LPPIK tadi sudah mengangkat tangan. Makasih Mas Tirta. Saya kamera. Alhamdulillah tercerahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Yang pertama, saya ingin menanyakan, biasanya kan di LPPAIK ini kan banyak contohnya peserta Baitul Arqam yang hilang sertifikat gitu. Udah beberapa tahun ikut BA gitu atau ikut OD hilang sertifikat gitu kan, terus tanya, itu biasanya Bu Dewi itu kesulitan ya mencari lagi datanya. Maksudnya bisa nggak di website LPPIK ini ada misalnya satu tempat, satu room tertentu untuk menyimpan sertifikat gitu loh Mas Tirta, sertifikat Baitul Arqam misalnya. Jadi mahasiswa langsung bisa yang sertifikat digital ya gitu ya. Jadi kita simpan di situ, nanti mahasiswanya tinggal bisa mengakses mungkin dengan NIM-nya atau apa gitu ya, untuk bisa masuk ke situ untuk mengecek apakah dia ada sertifikat di situ atau tidak gitu. Jadi tidak ada lagi misalnya hilang atau apa gitu. Jadi semua terdokumentasi itu
di situ. Tapi saya nggak tahu apakah bisa atau enggak, itu pertanyaan saya. Kalau bisa kan mungkin nanti akan dikoordinasikan lagi ya sama Mas Tirta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat juga tadi itu ya, ada monitoring atau kontrol dari BPTI. Misalnya begini, problem utama yang saya amati di lembaga-lembaga yang punya web ini, itu kan dari aspek kontennya ya, itu kan kurang sekali ya. Nah, itu diakui oleh banyak pihak gitu. Jadi kontennya kurang. Nah, bagaimana untuk saling memotivasi gitu loh ya, Mas Bahar sama Mas Tirta, itu dari BPTI misalnya setiap bulan itu ada diumumkan ya rating rating misalnya lembaga-lembaga, oh ini lembaga ini rating pertama yang yang dari sisi pengunjungnya banyak, kontennya banyak gitu kan. Nah, itu mungkin bisa memotivasi ya biro-biro atau lembaga-lembaga atau fakultas-fakultas sehingga mereka bisa meningkatkan gitu ya konten dari website ini. Kalau tidak sih memang susah ya untuk menaikkan rating website UHAMKA karena dari aspek konten itu kurang atau juga mungkin kurang menarik gitu. Mungkin itu biasanya di kementerian-kementerian begitu ya biasanya, bahkan mereka melombakan lomba website, misalnya di masing-masing direktorat itu ada lomba dan ada tadi ya disebut ada reward lah atau penghargaannya. Jadi itu mungkin bisa memotivasi. Itu dua hal itu mungkin yang saya tanyakan ke Mas Tita dan Mas Bahar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin Mas Bahar yang berkaitan dengan upload sertifikat, Mas, silakan. Oke, justru upload sertifikat ini sangat dibutuhkan karena meningkatkan rich file di website UHAMKA. Jadi kalau bisa sih di-upload aja. Cara uploadnya sama seperti tadi mengupload pengumuman. Nanti dibikin list dari namanya aja, kemudian dari nama-nama itu di-linkkan satu persatu. Gitu ya. Langsung upload aja, nanti jadi di-upload sekaligus dalam satu halaman. Kemudian tinggal di-rename linknya sesuai nama, seperti itu. Oke, berarti bebas itu di-download oleh yang lain juga, misalnya sertifikat Amirullah, tapi dia juga bisa di-download oleh mahasiswa yang lain yang masuk ke situ gitu. Iya, jadi karena memang kan kalau privasi. sertifikat itu nggak begitu ini ya, istilahnya nggak begitu, bukan konten sensitif seperti ijazah maupun ini. Oke, baik, makasih Mas Bahar. Kalau mau restricted, ya berarti uploadnya via online learning UHAMKA. Kan ada kelas Baitul Arqam ya kan? Siap. Kalau Cuma itu restricted, tidak mempengaruhi ini ya, kenaikan rating webnya gitu maksudnya kalau di situ. ya lebih baik sih di web PPAIK sih lebih tinggi ratingnya. Iya. Baik, makasih. Terima kasih Pak Amir. Saya mengulangi lagi berkaitan dengan upload file. Ini memang sangat dianjurkan. Repositori dan lain-lain, upload file, dokumen, dan SK, dan sebagainya, produk-produk hukum yang dibuat oleh teman-teman, rilis, berita, dan sebagainya, silakan upload di dalam website masing-masing. Nah, itu sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan rating webometrics kita. Mungkin satu lagi pertanyaan ataupun sharing disilakan sebelum kita tutup. Pak Rizky, silakan Pak. Ya, dari ISRN. Mantap. Mohon maaf, Mas Tirta, Mas Bahar. Saya satu aja pertanyaannya. ISRN itu, saya kan baru juga nih ya. Pendahulu saya sebenarnya sudah ada di sini, Mas Heru begitu. Jadi Mas Tirta, ISRN itu sebenarnya seluruh kegiatannya lah begitu, seluruh kegiatan, data-data, sebenarnya sudah diletakkan di dalam blog ataupun di dalam website pribadi yang dimiliki oleh Prof. Tono. Begitu. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa ataupun bagaimana cara yang lebih praktis atau mungkin lebih komprehensif ya, biar tidak manual mungkin, data-data itu bisa di-converting ataupun bisa ditransfer ke website yang saat ini sudah
dibuat atau yang sudah di-create oleh BPTI gitu. Jadi pertanyaannya kira-kira bisa nggak data-data itu ataukah manual converting ataupun transfer datanya ke website ini atau seperti apa? Mohon pandangannya atau mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Tirta dan Mas Bahar. Terima kasih Pak Rizky. Pertanyaannya langsung saya jawab. Oh ya, Mas Bahar. Ya. Mungkin untuk memudahkan Mas Rizky, mungkin nanti dari itu yang blognya Propton ya? Ya. Ya, nanti login dari blognya Proptono, kemudian nanti ada fasilitas ekspor. Oh. Nanti mungkin konteks secara pribadi aja, nanti saya eksporkan, nanti kita masukkan ke website ISRN seperti itu. Jadi konten yang udah ada. Integrasi begitu ya Mas Bahar ya? Iya. Ya, siap. Jadi nanti japri aja. Kalau itu lebih mudah, jadi yang website yang sudah ada tinggal diimpor aja, kontennya semua bisa dimasukkan. Siap. Intinya bisa diekspor impor Pak, jadi nggak manual insya Allah. Udah ya. Udah, kita konkret aja, insya Allah kita BPTI saya bantu untuk mengimpor ke website ISRN. Sita Mas Bahar, terima kasih banyak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semua? Pak Tirta, boleh? Siap, silakan Pak Sutaryo. Siap. Begini, saya sih usul saja. Untuk pengelolaan web ini, sehingga nanti efektif, apakah sudah diposting untuk manual booknya Pak Tirta? Sehingga kita nanti di dalam mengelola ini kan ada manual booknya. Ketika mentok baru konsultasi ke BPTI, begitu. Siap, sudah Pak. Sudah ada manual booknya. Di mana? Bisa diambil? Di grup Pak, di grup. Oh, sudah ada manual booknya. Karena kan seperti logo sudah lengkap tuh. Kalau logo kan sudah lengkap tuh, logonya itu seperti itu. Nah, termasuk dalam pengelolaan web itu langkah-langkahnya seperti apa saja ketentuannya. Sehingga kita baca itu, insya Allah itu lebih efektif dan Pak Tirta dengan Pak Bahar tidak terlalu capek melayani kita gitu. Karena sudah dikasih petunjuk-petunjuk di dalam buku manual itu gitu. Walaupun dalam bentuk nanti PDF lah gitu. Terima kasih kalau sudah ada sih. Siap, makasih Pak Sutaryo. Itu masukannya memang insya Allah tim BPTI bisa mengawal Pak. Cuma memang untuk mengontrol semuanya memang cukup sulit dan ini mohon kerjasama dari teman-teman semua, terutama Pak Sutaryo nih bisa mengarahkan kita semua. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup, saya ingin sedikit memberikan contoh yang berkaitan dengan koneksi ke IG ke dalam WhatsApp, mohon maaf, IG ke dalam website. Jadi ini bisa mudah. Untuk dashboard utama, silakan bisa membuat konten-konten atau video-video profil dari masing-masing lembaga. Nanti bisa ditaruh di dalam dashboard utama websitenya masing-masing. Nah, untuk Instagram, kan saya melihat beberapa lembaga ini sudah bagus untuk upload untuk Instagramnya. Jadi saya berharap di sini websitenya itu bisa terintegrasi ke dalam website. Jadi Instagramnya bisa integrasi ke dalam website, sehingga nanti semua uploadan Instagramnya bisa muncul di dalam website masing-masing. Lalu tidak memberikan akun kepada sembarang orang, karena jujur beberapa bulan yang lalu ada satu website yang menginstal plugin sembarangan sehingga website utama kita kena serangan, dan ini sangat mengkhawatirkan karena berkaitan dengan institusi kita. Dan yang keempat yang berkaitan dengan email, saya berharap teman-teman yang belum punya email institusi silakan digunakan dan nanti bisa koordinasi ke dalam grup atau japri ke saya dan tim di BPTI.
Dan untuk menggunakan slider, silakan juga menggunakan ukuran yang sesuai. Dan yang terakhir, memposting uploadan postingan minimal 1 minggu 1 kali. Mudah-mudahan seperti itu. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mohon izin untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Mas Tirta, izin bertanya Mas Tirta. Silakan Bu Ulan. Dari. Ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan buat yang mungkin saya sudah termasuk generasi yang mesti harus belajar kembali gitu ya. Bukan generasi yang memang cukup mudah untuk menangkap apa yang tadi disampaikan teman-teman. Boleh nggak nanti untuk recordingnya di-share ke kami supaya kami nanti ketika ada kendala bisa langsung melihat recording tersebut gitu. Seperti itu Mas Tirta. Kan ini kan direkam ya tadi ya? Siap Bu. Nah ini saya setuju dengan Bu Yulan. Saya soalnya dari tadi merhatiin itu puyeng sendiri kemana gitu ya. Sama Bu Yulan, saya juga sama. Nah iya ketika saya coba di laptop gitu, malah kemana-mana, malah saya yang sini ketinggalan, yang ini nggak ngerti gitu. Artinya ya memang ini tantangan kita semua, terutama kita ya Pak Amir ya, generasi saya dan Pak Amir mungkin ya Pak. Ya. Dan teman-teman yang memang mungkin untuk kami gadget itu ya sekedar WhatsApp gitu, sekedar untuk kirim data skripsi mahasiswa, kemudian revisi hanya sekedar itu gitu loh. Sementara aplikasinya memang sebenarnya tantangan buat kami untuk kami belajar itu memang masih butuh effort lebih. Bahkan dari tadi saya WA-an sama Irma gitu ya. Ini kemana Ir? Ini gimana caranya? Nanti aja deh Bu, saya fokus dulu gitu kata Irma. Ya saya pikir ilmu baru ini pun saya tidak menolak ilmu baru ini, namun butuh effort buat kami belajar dan mohon dibantu di share recordingnya. Gitu Mas Tirta. Siap Bu. Makasih banyak ya Mas. Makasih Bu atas masukannya. Alhamdulillah insya Allah semua video-video pelatihan yang sudah kita lakukan itu semua sudah kita upload dan insya Allah yang ini akan kita segera upload di dalam YouTube channel kita yaitu BPTI UHAMKA. Silakan Bapak Ibu bisa dicek dan dilihat, dan semua yang berkaitan dengan admin baik itu OLU dan lain sebagainya juga bisa dicek di sini. Terima kasih Mas Tirta. Dan ini ide ini dari Mbak Irma tadi, saya mau minta itu Bu recordingnya sama Mas Tirta gitu. Jadi mendingan saya sampaikan di sini biar semua juga mendengar ya gitu. Makasih Mbak Irma idenya. Makasih Mbak Irma dan SPI ya yang selalu mengawasi. Semoga kita maju. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan semua masukan-masukan dan sarannya. Insya Allah dengan pelatihan ini dapat meningkatkan rating kita di mata atau dunia internet yang memang menjadi matanya kita semua, dan mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita bisa saling sharing dan saling memberikan masukan untuk kedepannya. Untuk yang terakhir, saya mengirim G-form untuk absensi. Mudah-mudahan ada sedikit ganti kuota gitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa diambil. Marilah kita tutup pelatihan ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, fisabilil haq, fasabiqul khairat. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu join ke grup WhatsApp ya. Sudah. Oke. Grup Mas WhatsApp Aryo yang sehat? mana, Mas? Alhamdulillah. Mas Heru. Grup WhatsApp yang mana? Ustaz Rizky. Ada Bu. Makin Sebentar Bu, ganteng. saya kirim. Pak Taryo makin ganteng aja. Terima kasih Pak Amir. Makin gemuk kayaknya. Tugasnya berat tuh Pak sekarang Pak. Amir. Pak Taryo tuh tugasnya berat banget itu. Luar biasa. Oke, Pak Amir, udah zuhur. Iya, Oke. mohon Pak. Semoga sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum. Amin. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Mas Tirta masih ada pelatihan langsung nggak Mas Tirta? Kalau sudah bisa bertemu nanti ketemu Pak, bisa Pak, boleh. Iya, saya masih gatek nih.
Siap, Pak Abdul. Ya. Untuk Pak Abdul mah bisa, siap. Ya, Kita semuanya. makasih. Ini cuma untuk Pak Abdul doang Mas Irta ya. Bulan juga, bulan. Nanti ya. Sama bulan juga pokoknya. Ini Neng Irma mana ini Ir? Grup apaan Ir ya?